Angka pernikahan di Indonesia terus menurun. Pergeseran nilai sosial dan budaya ini menjadi salah satu penyebabnya. Namun masalah klasik yaitu faktor ekonomi dianggap sebagai alasan terbesar di balik fenomena ini. Maksud kami salah satu alasan terbesar di balik fenomena ini. Seperti apa? Kita saksikan bersama. Dalam beberapa waktu belakangan, memang sempat muncul tren marriage is scary di media sosial. Tren ini pertama kali muncul di TikTok. Mayoritas dari mereka memperlihatkan kekhawatiran perempuan terhadap pernikahan. Tren ini kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Diperkuat oleh berbagai kasus terkait pernikahan yang sering muncul di internet. Menurut statistik Pemuda Indonesia 2023, angka pernikahan di Indonesia menunjukkan penurunan dalam 10 tahun terakhir. Pada 2023, sekitar 68,29% pemuda belum menikah, sementara 30,61% sudah menikah. Persentase pemuda yang menikah dan belum menikah mengalami perkembangan yang bertolak belakang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka pernikahan di Indonesia turun drastis antara 2018 hingga 2023. Pada 2018 tercatat 2,01 juta pasangan yang kemudian turun menjadi 1,96 juta pada 2019. Penurunan berlanjut pada 2020 dengan 1,78 juta pasangan, diikuti 1,74 juta perkawinan pada 2021 dan 1,70 juta pada 2022. Pada 2023, angka perkawinan turun lagi menjadi 1,58 juta. Atau berkurang sekitar 128.000 pasangan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab penurunan pernikahan beragam. Salah satu faktor terbesar adalah paparan informasi tentang permasalahan pernikahan di internet. Nah, kasus-kasus seperti masalah ekonomi, KDRT, anak terlantar, hingga istri yang harus menjadi tulang punggung keluarga kerap viral di media sosial. Kasus-kasus seperti KDRT, anak terlantar, hingga istri yang harus menjadi tulang punggung keluarga kerap viral di media sosial. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023, total korban KDRT di Indonesia mencapai 12.158 orang. Jumlah ini tertinggi dibandingkan kategori kekerasan lainnya. Selain itu, data dalam catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2023 yang dirilis pada 7 Maret 2024 juga mencatat bahwa kekerasan terhadap istri menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke ranah personal. Ya, pemirsa, menurut sejumlah data di tanah air, angka pernikahan di Indonesia menurun drastis. Lantas seperti apa tanggapan masyarakat terkait hal ini? Kita simak bersama tanggapan warga berikut ini dengan rekan Agnes Valencia dan juru kamera Dava Sidki. Menurut saya sih menurun tuh karena ada penyebabnya sih. Menurut saya karena mungkin trauma ngelihat banyak banget sekarang perceraian-perceraian yang terjadi di Indonesia ya, nggak cuman dari kalangan bawah juga, tapi dari kalangan artis, dari kalangan public figure, itu yang bikin menurun sih menurut saya. Butuh kesiapan mental sih, karena kan dari menikah sendiri banyak yang harus dihadapin ya, nggak cuman dari materi doang, tapi kan kita kan dari dua keluarga kita jadikan satu, terus dari sifat-sifat yang kita plus minusnya. Jadi itu yang mesti disiapin juga sih menurut saya. Udah sih Kak, iya saya udah memutuskan untuk menikah. Menurut saya sih mungkin banyak kalangan milenial Gen Z itu terpengaruh sama budaya barat ya. Jadi mungkin kayak tinggal bareng aja cukup mungkin daripada menikah gitu kan. Harus dua-duanya sih karena butuh mental yang kuat ya. Karena hidup sendiri dan hidup berdampingan dengan pasangan itu akan jauh berbeda. Mungkin kalau tanggapan saya sendiri ya, ini secara umum aja lah. Ya mungkin karena mereka mengejar karir, terus kemudian juga usia masih muda dan juga mungkin salah satunya belum memiliki persiapan dari segi mental maupun dari segi finansial. Ya, kalau menurut saya sih bukan dari segi finansial atau keuangan, tetapi mental sama kesiapan mereka secara pribadi.